Tanggal 30 Juni tahun 2019, sepasang saudara kandung dalam perjalanan mengunjungi seorang teman, memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Mereka akan membeli bubble tea. Tanpa mereka sadari, pemberhentian ini adalah sebuah kesalahan fatal. Minuman yang kompleks ini akan segera mengungkap sisi gelapnya. Sang kakak perempuan meninggal karena minuman favoritnya. Dan tak lama kemudian, berita-berita mengejutkan tentang bubble tea memberi masyarakat lebih banyak alasan untuk mempertanyakan keamanannya. Ini adalah kisah bagaimana bubble tea berubah dari minuman yang ditakuti semua orang menjadi minuman yang menguasai dunia. Semuanya berawal dari mutiara tapioka yang tampak tidak berbahaya, yang berasal dari bahan yang tidak menarik ini, singkong. Tanaman serbaguna asli Amerika Selatan. Untuk membuat mutiara tapioka, singkong dicuci, dikupas, dan diparut, sebelum pati di dalamnya diekstrak, dan dibentuk menjadi bola-bola kecil. Mutiara lalu direbus selama 30 menit sebelum didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit lagi, menciptakan tekstur seperti jeli yang menjadi ciri khasnya. Bubble tea juga dikenal sebagai teh mutiara, boba, QQ, atau teh susu, dibuat dengan memadukan rasa teh yang bersahaja dengan kekayaan krim susu. Minuman ini dibuat dengan mengocok teh susu dengan es dan gula. Setelah itu, pelanggan memiliki pilihan untuk menambahkan topping seperti mutiara tapioka ke dalam minuman mereka. Bertentangan dengan kepercayaan populer, nama bubble tea sebenarnya mengacu pada gelembung yang muncul saat minuman dikocok, bukan mutiara tapioka itu sendiri. Minuman yang menarik ini telah menempuh jalan panjang sejak awal yang sederhana. Namun, sejarahnya sama sekali tidak manis. Itu dipenuhi dengan kebohongan, penipuan, dan beberapa kematian sebelum merebut hati jutaan orang. Asal-usul minuman unik ini dapat ditelusuri kembali ke jalan-jalan ramai di Taiwan pada tahun 1980. Setelah melakukan perjalanan ke Jepang yang mengungkap bahwa orang-orang di sana meminum kopi dingin, pemilik sebuah kedai teh di Taiwan kembali ke rumah dan mulai bereksperimen. Dan pada tahun 1983, ia mulai menjual teh susu dingin kepada pelanggannya. Namun manajer pengembangan produk mereka, Lin Hashuhui, yang menciptakan bubble tea yang kita kenal dan sukai saat ini. Dia sering membawa hidangan penutup berisi mutiara tapioka untuk dibagikan kepada rekan-rekan kerjanya. Suatu hari, saat berada di rapat staf, dia secara tidak sengaja menciptakan apa yang kita kenal sebagai bubble tea hari ini, dengan menuangkan sisa puding tapioka ke dalam teh susu dinginnya. Penasaran, rekan-rekannya melakukan hal yang sama dan menyukainya. Minuman baru itu segera ditambahkan ke menu, langsung menarik perhatian pelanggan mereka. Itu adalah kesuksesan instan. Menginspirasi sejumlah peniru, itu mulai menyebar di antara kedai teh terdekat, dengan cepat menjadi populer di seluruh Taiwan. Segera, itu akan menjadi minuman paling populer di seluruh negeri. Dan tidak butuh waktu lama sebelum menyebar ke seluruh dunia. Namun sayangnya, kebangkitan dunia bubble tea akhirnya diwarnai oleh skandal, tragedi, dan kematian. Ketika popularitas minuman terus melonjak, kekhawatiran tentang kandungan gula dan kafein yang tinggi yang menimbulkan resiko kesehatan, terutama bagi anak-anak, menjadi berita utama. Rumah sakit Mount Alvernia di Singapura mengeluarkan peringatan terhadap bubble tea karena resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan radang sendi. Untuk melawan gelombang pertama berita buruk, teh buah, pilihan bebas gula, dan pengganti non-susu seperti susu almond dan oat diperkenalkan. Konsumen yang sadar akan kesehatan, sekarang juga bisa memilih teh hijau atau teh herbal daripada teh susu, untuk pilihan yang lebih ringan dan kaya antioksidan. Namun, ini bukan satu-satunya masalah kesehatan yang menjadi berita besar. Bubble tea akan menghadapi skandal yang sangat serius selanjutnya. Sebuah kampanye fitnah. Pada tahun 2012, rumor mulai beredar bahwa mutiara tapioka dalam bubble tea mengandung zat karsinogen yang berbahaya.
Sebuah studi oleh Rumah Sakit Universitas Aachen di Jerman mengambil sampel dari sebuah gerai bubble tea di Jerman Barat Laut dan mengklaim bahwa jejak bahan kimia penyebab kanker ditemukan di bola tapioka. Banyak media berita mulai melaporkan studi ini dan berita menyebar dengan cepat. Segera seluruh dunia ramai dengan kekhawatiran atas potensi resiko dari minuman yang dulunya dicintai ini. Dampak dari klaim ini segera dan menghancurkan. Pelanggan yang dulunya dengan bersemangat mengantri untuk minuman manis itu kini menghindarinya. Orang-orang di mana-mana mulai khawatir bahwa setiap tegukan bubble tea dapat membuat mereka lebih dekat ke penyakit yang mengancam jiwa. Penjualan bubble tea anjlok dan banyak kedai bubble tea di seluruh dunia berjuang untuk tetap bertahan. Di tengah kekacauan, beberapa jurnalis mulai mempertanyakan bukti dalam penelitian tersebut. Mereka menemukan bahwa, pada kenyataannya, tingkat bahan kimia yang berpotensi berbahaya dalam mutiara tapioka bubble tea jauh lebih rendah daripada apa yang dapat dianggap berbahaya. Dan risiko sebenarnya bagi orang yang menikmati bubble tea sangat kecil, jika memang ada. Dengan kebenaran yang beredar dan menenggelamkan kebohongan, semuanya tampak membaik untuk minuman itu. Namun publik tidak tahu, bubble tea masih jauh dari keluar dari publisitas buruk. Laporan tentang orang-orang yang dibawa ke ruang gawat darurat karena minuman itu mulai meningkat, dengan seseorang bahkan kehilangan nyawanya secara tragis. Dalam satu kasus yang dilaporkan dari Tiongkok, seorang remaja mengalami rasa sakit yang luar biasa dan tidak dapat mencerna makanan. Setelah gagal mencerna mutiara bertepung, bola-bola kecil itu menyatu, membentuk gumpalan besar yang membutuhkan operasi untuk diangkat. Laporan lain melihat seorang remaja berusia 19 tahun jatuh ke dalam koma akibat diabetes. Dia telah minum 2 cangkir minuman manis itu setiap hari. Tingkat gula darahnya 25 kali lebih tinggi dari normal. Dalam kasus terpisah, seorang pemuda di Amerika Serikat membuat dirinya dan teman-temannya takut ketika dia tersedak mutiara kenyal. Dia akhirnya mengalami koma. Dan kemudian ada cerita tragis ini. Gadis muda yang berhenti untuk bubble tea dengan saudara laki-lakinya. Sebuah pemberhentian yang akhirnya merenggut nyawanya. Saat mengambil tegukan terakhir dari minuman favoritnya, mutiara tapioka tersangkut di saluran napasnya, memicu asma yang dideritanya. Setelah dilarikan ke rumah sakit, dia sayangnya meninggal. Insiden-insiden ini, dan tak terhitung banyaknya insiden lain seperti itu, melukiskan gambaran suram tentang bahaya tersembunyi yang mengintai di dalam setiap cangkir bubble tea. Untuk mengatasi hambatan ini, beberapa penjual memperkenalkan topping yang lebih sehat seperti buah dan jeli lidah buaya. Dan untuk menghindari bahaya tersedak, popping boba menjadi populer. Meskipun menghadapi segala kesulitan, bubble tea telah berhasil melewati bayangan negatifnya. Daya pikat kafe bubble tea terus memikat kaum muda di seluruh dunia. Pusat-pusat sosial yang dinamis menawarkan suasana unik dan santai, di mana teman-teman dapat berkumpul, bersantai, dan menikmati bubble tea. Ukuran pasar dunia bubble tea pada tahun 2022 bernilai 35,5 triliun rupiah. Minuman ini terus melonjak dalam popularitas dan dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Masa lalu minuman yang penuh gejolak menjadi bukti ketahanannya. Masa depan minuman ini pun masih menjadi misteri. Mengapa sebuah minuman yang pernah terancam oleh berita buruk tentang bahaya dan kematiannya justru berhasil bangkit dan menjadi fenomena dunia? Apakah daya tarik bubble tea yang tak tertahankan ini berasal dari rasa manisnya, inovasi toppingnya, atau justru dari cerita tragis yang membuatnya semakin legendaris? Seberapa besar risiko yang sebenarnya kita hadapi setiap kali menyeruput minuman ini, dan apakah kita sudah terlalu terbuai untuk peduli?